pada pasal yang terakhir, pasal yang ke-7. Dan disinilah kami mendapatkan satu kehidupan yang sangat realita, yang sangat jelas, yang paling kami gumuli sehari-hari. Dan disinilah Tuhan Yesus memaparkan tentang satu hal yang harus kami cermati dengan serius, yaitu tentang hal menghakimi, hal menilai, dan hal yang sangat-sangat sering kali disalahgunakan dan disalah mengerti, bahkan seringkali menyesatkan banyak orang. Bapa, kami bersyukur jika Engkau memberikan satu teladan, contoh yang sangat nyata dalam seluruh kehidupannya, dengan jelas dan dengan benar, dengan memulihkan semua hal-hal yang salah, baik itu tradisi secara Yahudi yang menyesatkan banyak orang, baik itu yang dipimpin oleh para rabi, bahkan ditafsir oleh para penafsir, yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Dan begitu banyak tokoh-tokoh yang mengacaukan, bahkan merusakkan semua nilai-nilai hukum Taurat yang kekal itu. Maka sebagai anak manusia, Tuhan Yesus datang. Dia tidak meniadakan hukum Taurat. Dia datang bukan untuk menghukum atau menghakimi. Dia datang untuk menyelamatkan, memberikan kasih-Nya, memberikan anugerah dan kasih karunia, belas kasihan kemurahan-Nya. Kami bersyukur hari ini kami akan mendengarkan dan menerima apa yang diajarkan melalui firman Tuhan. Bagaimanakah kami harus menghakimi dengan benar dan menolak serta sungguh-sungguh menghindari menghakimi dengan penuh kemunafikan. Terima kasih Tuhan, bawalah hati kami dan biarlah roh Tuhan bekerja di dalam seluruh pendengaran kami dan hati kami dan masa depan kami, sehingga seiring sejajar dan patuh taat kepada firman yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Mari kita buka Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dan ke-6. Kemungkinan minggu depan ya, ada satu yang khusus. Temanya atau judulnya adalah hal menghakimi. Hal menghakimi. Ya. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jelas supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu? Artinya sudah masuk di dalam. Balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Dan Tuhan Yesus kemudian memberikan satu kecaman. Apa itu? Ayat yang ke-5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, dan engkau akan melihat dengan jelas. Untuk mengeluarkan, artinya ini adalah menghakimi, mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini sangat menarik sekali. Kalau kita lihat gambar yang saya berikan, itu gambar yang sebenarnya lucu, ya. Jadi ada orang yang suka menghakimi orang, matanya itu ditutupi balok. Maka kalau ditutupi balok, dia nggak ngerti yang benar yang mana, yang salah yang mana. Betul ya? Jadi siapapun dihakimi juga nggak tahu. Masalahnya apa juga nggak tahu. Jadi ngomong aja seenaknya, nuduh aja seenaknya. Jadi tidak pada tempatnya. Nah ini
satu hal yang merupakan kelemahan. Kelemahan siapakah ini? Setelah kita berpikir adalah ini kelemahan orang-orang berdosa, kelemahan orang-orang yang kurang rohaninya. Bukan loh, saudara. Ini kelemahan pemimpin rohani. Ini kelemahan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Bukan umat biasa. Tapi orang yang rohaninya tinggi, itu yang paling gampang menghakimi, paling gampang menghukum, dan paling gampang melakukan kemunafikan. Dosa yang paling sering dan tidak pernah saya tidak lihat di dalam gereja-gereja di mana saya melayani adalah kemunafikan. Mulai dari siapapun pemimpin gereja, baik itu pendeta, penginjil, gembala sidang, penatua, diaken. Saudara, begitu ada permasalahan di situ kita lihat kemunafikan itu muncul satu persatu. Orang-orang benar-benar hidup di dalam firman Tuhan itu sangat jarang sekali, saudara. Kebanyakan ikut mendengarnya seperti Petrus. Ikut telinganya mau kemana, ikut perasaannya mau kemana, ikut keuntungannya mau kemana, ikut kepentingannya, kepentingan siapa, dan siapa yang menguntungkan saya, dan itulah yang saya bela walaupun salah. Setelah ini adalah kemunafikan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang disayangkan adalah Tuhan Yesus sedang menyoroti pemimpin-pemimpin rohani pada zaman itu yang menghakimi seenak udelnya sendiri dan memakai firman Tuhan untuk menutupi dosanya. Kamu jangan menghakimi. Memang kamu lebih benar dari saya, kan enggak. Nah, saudara, menolak untuk dinilai dengan apa? Menutupi diri supaya orang tidak menghakimi. Maka dengan cara apa? Dengan cara melemparkan orang itu bahwa kamu itu orang berdosa, jangan menghakimi. Maka tidak ada lagi yang dinamakan kebenaran yang ditegakkan. Kenapa? Oh, kita semua berdosa kok. Terus kebenaran siapa menegakkan? Nggak ada. Apakah seperti itu yang diajarkan firman Tuhan? Ya. Nah, saudara lihat di gambar. Ya, lihat di gambar. Balok itu, kalau kita bayangkan balok itu mungkin segini gitu ya. Enggak, balok itu balok. Balok itu bukan balok yang cuman kamu pegang segini, bukan. Balok itu ya balok itu. Yang untuk bangun rumah itu loh. Tahu? Balok yang panjang besar. Nah, Tuhan Yesus mengatakan itu seperti satu kiasan yang diperbola, tetapi menusuk hati sekali ini. Jadi artinya balok yang besar itu yang ada di matamu itu nggak mungkin kamu bisa lepaskan. Apalagi kamu melihat selumbar. Nah, selumbar itu apa? Saudara lihat itu jari, kemudian ada serpian balok itu. Kalau seorang gergaji, terus dipasrah, nah ada serpian yang terkecil itu namanya selumbar. Itu kalau kena mata lumayan itu. Wah, jangan kan balok picek itu. Iya kan? Serpian yang kecil itu loh, nempel, tes. Waduh, rasanya kita langsung berduka cita. Tetesan air mata. Untuk apa ngeluarin balok? Jadi air mata mengeluarkan balok. Dan Tuhan memberikan kita air mata untuk membersihkan penyakit dan segala bakteri yang ada di mata kita. Setiap kali satu kedipan mata, ribuan bakteri dibunuh. Saudara nggak pernah sadar. Tuhan memberikan kedipan itu. Ada orang nggak bisa kedip, saudara. Saudara nggak pernah lihat orang punya penyakit mata nggak bisa kedip. Beli obat air mata itu satu segini, berapa 50 mili, itu hampir 700.000. Yang sangat bagus itu untuk ganti air mata dia. Jadi setiap berapa menit tetesin lagi. Karena matanya nggak bisa berkedip.
Jadi puji Tuhan kalau kita lihat ikan. Kenapa? Nggak pernah kedip. Dan nggak pernah sakit lagi. Apalagi di laut lagi. Coba kalau kita di laut, melek gitu kan. Pedihnya kayak apa? Nah, saudara tahu bahwa apa yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya dia ingin menyatakan satu perbuatan penuh dengan kejijikan, kelicikan, kelicinan, dan satu yang ditutup yang penuh dengan keindahan, yaitu menghakimi. Surah menghakimi itu adalah merupakan wujud kasih yang terindah sebenarnya. Jangan karena aku menyatakan kebenaran, kau membenci aku. Dan banyak orang waktu dosanya diungkapkan, dia benci dengan yang menegur dosanya. Itu salah. Kamu harus mengasihi dia. Kenapa? Bersyukur orang itu mengerti akan kelemahanmu dan dosamu. Tapi sifat jati diri kita, dosa kita, natur kita, saudara tahu, tidak mengenal dan menyukai kebenaran. Maka secara otomatis manusia itu menolak keselamatan karena anugerah. Karena itu dosanya dia menolak itu. Loh kok bisa? Saya nggak berbuat apa-apa. Terus saya mau apa? Hanya terima, nggak bisa. Kemana nggak bisa? Nah dia menilai dirinya dengan kekuatan dirinya. Tuhan katakan, setiap kali natur dosa tidak pernah melahirkan kebenaran. Orang jatuh dalam dosa tidak pernah melahirkan kebenaran, walaupun orang lain melihat tingkah lakumu dibenarkan orang lain, tapi bagi Tuhan itu sangat menjijikkan. Kegiatan agama kita itu sebenarnya sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Siapa yang dikatakan demikian bangsa Israel? Aku jijik melihat segala pujian dan penyembahan. Dan itu banyak sekali ditulis dalam Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. Ya, sudah kita lihat ini. Apa yang disalah mengerti? Jadi kalimat ini ya, jangan kamu menghakimi. Wah, pokoknya nggak boleh kamu menghakimi. Saudara, betul seperti itu? Bukan, saudara. Karena ada anak kalimat. Anak kalimat apa? Supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghakimi. Saudara, bentuk kalimatnya adalah satu perintah negatif yang dilakukan oleh orang terus-menerus. Dan kalimat yang nanti kita akan melihat dan selanjutnya, saudara, dosa yang dilakukan dan kesalahan penghakiman itu adalah bentuk yang sekali menghakimi, dia tetapkan penghakiman sebagai bentuk aorist tense. Sebagai bentuk sekali untuk selamanya. Jadi kalau dia nggak senang dengan satu orang, apapun yang diperbuat, dia benci setengah mati. Walaupun benar, nggak peduli dia. Nah ini yang diminta oleh Tuhan, ini dosa. Saudara, Onesimus dengan Filemon juga sama. Dan Paulus mengatakan, aku pertaruhkan hidupku supaya kamu bisa menerima Onesimus. Saudara, kenapa bisa seperti ini? Karena dia sudah berubah. Dan kamu tidak bisa melihat lagi orang yang sudah berubah itu tetap kamu cap sebagai orang yang berdosa. Berdosa, pokoknya berdosa. Padahal dia sudah bertobat. Nah, cap sebagai yang cap dari masyarakat, kalau kita sebagai pembunuh, perampok, pemerkosa, terus ya orang-orang seperti itu, waktu kita kembali ke masyarakat, itu masih nempel. Tapi ke gereja, itu bersih. Saudara. Gereja tempat di mana orang berdosa diterima sepenuhnya oleh Tuhan dan masa lalunya sudah dibersihkan oleh Tuhan. Dan itu gereja. Di luar gereja, saudara tidak akan bisa melihat ini. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah hati Kristus. Begitu ada orang berdosa mencuci kaki murid Tuhan Yesus, mencuci kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan kemudian mengambil minyak begitu mahal dan diminyaki di kepalanya. Semua orang melihat orang berdosa pecina ini. Nggak layak dia melakukan seperti itu. Dan Yesus mengatakan apa? Perbuatan perempuan ini diingat sepanjang sejarah gereja.
Setiap kematianku, engkau akan melihat perempuan ini, mengingatkan pada engkau, orang berdosa berhak untuk bersuka cita dengan Kristus. Jadi jangan kau menghakimi, supaya engkau tidak dihakimi. Jadi penghakiman apa? Penghakiman yang membalik kepada dirimu sendiri, penghakiman yang salah, penghakiman yang akan berbalik untuk menuduh engkau sendiri, membalik dan memantul pada kamu sendiri. Penghakiman apa? Penghakiman yang salah pasti akan menghakimi dirimu sendiri. Penghakiman yang benar akan kembali pada kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak melarang orang menghakimi, tapi menghakimi yang kemudian kamu dihakimi. Nah, itu yang dilarang. Ya. Saudara, kita lihat yang kedua. Apa itu yang kedua? Saudara, kemampuan menghakimi adalah bukan untuk menutupi dosa kita. Atau kita menutup kritik kepada orang. Kamu jangan menghakimi saya, kamu sendiri nggak lebih baik dari saya. Bukan seperti itu. Sahabat sejati adalah sahabat yang mau menegur kamu dalam dosa. Jadi kalau ada sahabat datang karena kamu kaya, karena kamu baik, itu bajingan. Bukan sahabat. Itu memanfaatkan kamu. Maka orang-orang kaya itu, kalau pada waktu dia begitu baik, semutnya datang. Begitu dia nggak punya apa-apa, nggak ada semut yang datang. Karena pahit. Dan itu natur manusia di dalam dosa. Ya, yang kedua, kita lihat ayat kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan inilah yang salah. Apa yang salah? Yaitu, saudara, bagaimana saya bisa menghakimi orang sehingga saya tidak dihakimi? Artinya bahwa penghakiman bukan berdasarkan diri saya, pengetahuan saya, pengertian saya, perasaan saya, bukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebenaran. Bukan berdasarkan saya. Kalau berdasarkan pengertian saya, terus kemudian perasaan saya, akal budi saya, dan di dalam segala kelemahan saya menghakimi orang, maka penghakiman itu akhirnya berjalan dengan waktu, berbalik semua kepada saya, dan menjatuhkan saya semua. Jadi penghakiman yang apa? Saudara, subjektif yang dilarang Tuhan. Penghakiman yang tanpa hikmat dan pengetahuan kebenaran yang dilarang oleh Tuhan. Pak, kalau gitu sulit. Ya memang sulit. Kita harus belajar firman Tuhan, kita harus belajar kebenaran, kita harus sekolah kehidupan, sekolah di dalam kerohanian. Saudara, kita semua akan disebut sebagai spiritual pig. Tahu? Pig itu babi. Kita disebut sebagai orang-orang yang spiritual pig, babi-babi spiritual. Yang terus-menerus kembali kepada apa? Mempertahankan dosa kita, mempertahankan diri kita, mempertahankan apa yang kita suka kita pertahankan. Saya pernah memberikan ilustrasi sandal jepit yang paling kita sukai. Dulu sandal jepit itu, tahu ya, yang kayak sandal Jepang itu kan, sampai tipis pun masih enak dipakai. Suruh ganti yang baru nggak mau gitu. Kenapa? Karena enaknya. Terus kemudian waktu main-main, masuk ke lumpur, sandal jepit itu putus. Artinya lepas. Saudara, kita terus mempertahankan, ambil, dicuci lagi, ditempel lagi, terus diganjel lagi. Dengan apa? Dengan peniti. Masih ingat ya? Zaman-zaman dulu kan? Jadi ujungnya yang itu karena udah dol, dikasih peniti supaya begini. Saking apa? Saking senangnya dan tidak mau lepas dari situ. Sampai sudah sedemikian nggak mau lepas. Saudara, dosa itu mengikat di dalam kenikmatan yang palsu. Sehingga ada orang memberitahukan dan semua kebaikan-kebaikan kita nggak mau ingat, nggak mau dengar. Kenapa? Karena kita menilai dengan cara kita. Nah, saudara, ini adalah kelemahan yang begitu besar. Ayat yang paling banyak, paling sembrono, paling sering dikutip dan dibuat untuk menutupi kelemahannya adalah jangan menghakimi.
Jadi dibalikkan kepada kita. Dibalikkan kepada siapakah dirimu sehingga kamu menghakimi. Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 4, penghakim atau hakim itu cuma satu, yaitu Allah. Dan tidak ada hakim yang lain. Tetapi saudara jangan lupa, Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita supaya kita menguji diri kita, menguji seluruh kehidupan kita, meneliti. Itu semua pakai kata krima, krimate, krinete. Artinya menilai, menimbang, menghakimi, menghukum, dan mengutuk juga di sana artinya. Maksudnya itu adalah kemampuan dasar orang percaya waktu dilahirbarukan. Dia memiliki kemampuan untuk menilai dirinya adalah orang berdosa. Jadi pertama kali bukan untuk menilai orang lain berdosa, menilai dirinya berdosa, dan kebenaran Allah Kemaha Kudusannya adalah jalan yang terbaik untuk menjadi terangnya dia. Jadi terang dia untuk menghakimi adalah terang firman Tuhan, terang Kristus. Itu orang percaya. Nah, saudara, sedangkan orang tidak percaya, itu banyak sekali standar yang dipakaikan. Standar agama, standar semuanya. Dan saya percaya, kebenaran tertinggi adalah bukan kebenaran secara agama, tapi kebenaran di atas segala kebenaran. Dan buktikan, saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan seluruh hukum yang ada, tidak ada hukum yang melawan dan menolak hukum Kristus. Hukum apapun. Kasihlah musuhmu. Hukumnya agama apapun. Undang-undang seluruh dunia yang ada, semua yang dibuat. Ratusan negara, ribuan adat istiadat. Dan waktu dikatakan, kasihlah musuhmu. Nggak ada satupun yang nolak. Dan semua hukum itu menyatakan, oh betul, inilah kesempurnaan hukum kami. Bukan hanya hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum, tapi dia untuk menyelamatkan, untuk mengasihi, untuk memberikan belas kasihan, memberikan kemurahannya. Sudah artinya apa? Bahwa semua orang dibawa ke dalam satu motivasi sebelum kamu menilai, kamu memiliki hati belas kasihan yang tertinggi, kasih Allah, anugerah begitu besar, baru kamu menghakimi dengan benar. Karena kamu tidak membenci, karena kamu tidak dibawa oleh situasi hatimu, kamu dibawa oleh belas kasihan Tuhan. Tuhan membuang bangsa Israel. Tuhan membiarkan bangsa Israel dijajah ratusan tahun di bawah Fir'aun, di bawah Mesir. Saudara tahu apa motivasi Tuhan? Ingin menyelamatkan, ingin mengasihi anaknya, ingin mengangkat anaknya dalam dosa. Tuhan tidak membenci karena dia sudah menetapkan janjinya. Jadi perbuatan-perbuatan dosamu, semakin kamu berdosa, semakin kamu jatuh dalam dosa, kamu semakin jauh dari Tuhan, kamu akan membuktikan betapa dalam dan luas dan tak terkatakan, tak terukur kasih Tuhan. Jadi bagaimana saya bisa menghakimi dengan benar? Engkau harus menghakimi dengan kasih yang tak terukur. Dengan belas kasihan yang lebih luas dan lebih dalam dari lautan dan jagat raya semesta langit ini. Barulah kamu berhak untuk menghakimi orang. Dan siapa yang berhak menghakimi orang? Hanya Kristus. Dan tidak ada satu orang berhak menghakimi. Orang-orang di dalam kebenaran menghakimi. Tuhan memberikan hakim, memberikan pengadilan, memberikan polisi, memberikan jaksa, memberikan pendeta, gembala sidang untuk menghakimi. Dan itu ditulis dalam Alkitab semua. Pemerintah, semua penguasa yang diberikan Tuhan hak untuk menghakimi kamu, kamu harus taat. Begitu kamu tidak taat, hidupmu tidak akan di dalam kelancaran. Kamu akan penuh dengan kegelisahan. Tidak ada satu orang berbuat dosa, hidupnya tenang. Tidak ada. Menenangkan diri betul. Saya terlibat dalam drugs, obat bius, drugs semuanya. Dan semua, saya terlibat dalam perzinahan, saya terlibat di dalam hal penipuan. Tidak ada orang itu tenang dan sukacita jiwanya. Tidak ada.
Satu-satu jiwa kita bisa sukacita, bisa tenang, bisa damai, itu karena hadirat kasih Allah dan bukan yang lain. Saudara, jangan pernah kau sekali-sekali dengan uang dan segala sesuatu kau merasakan, aduh masa depan saya tuh sekarang tenang. Kenapa? Karena ada duit 1 triliun. Bodoh pisan kamu. Karena di situ engkau sedang menilai dirimu, menghakimi dirimu dengan apa? Nilai-nilai dunia, matilah kamu. Nah, saudara, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Ya. Bagaimanakah kita menghakimi dengan baik? Nah, sebelum saya melanjutkan, kita buka di dalam Matius 23. Matius 23. Ya. Ayat yang ke-24. Saudara, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan tidak ada satu orang pun tokoh yang pernah mengajar begitu dalam, begitu sastrawan, memakai literatur, kiasan-kiasan. Tidak ada pernah satu orang pernah memakai ini. Begitu tajam, begitu menyentak, begitu menyilaukan dosa kita. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Siapa ini? Orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan semua pemimpin-pemimpin agama. Dan kalau sekarang saya berbicara, ini saya bicara kepada pendeta-pendeta, penatua-penatua, diaken-diaken, penginjil, dan para hamba Tuhan. Kalau saya mau praktekkan itu zaman sekarang, ini persis sama. Terus saya mengatakan, kamu semua buta. Kenapa? Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu. Tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Nggak masuk akal. Nyamuknya masuk akal, yang nggak masuk akal apa? Di gelas ada unta. Nggak, gelasnya segede apa? Hah? Serumah gitu. Jadi Tuhan Yesus sedang memperlihatkan pada kita satu ilmu bahasa yang sangat indah sekali. Setelah apa itu? Kenyataan hidup yang sehari-hari kita alami kemudian dibawa ke dalam satu nuansa dimensi spiritual rohani dan unta di situ. Ini dimensi spiritual. Nyamuk dimensi nyata. Unta spiritual. Nyamuk betul-betul nyamuk. Dalam arti bukan nyamuk literal ya, tapi itu kan kiasan. Tapi itu nyamuk-nyamuk seperti ini. Tapi unta di dalam gelas itu nggak pernah ada. Bayangkan unta di dalam gelas, kamu telan. Artinya apa? Dosamu itu nggak ketulungan. Kalau dosamu nggak ketulungan, kamu mau memperbaiki orang mana bisa? Alkitab memperingatkan kepada kita, pemimpin-pemimpin di dalam gereja Tuhan. Selalu diperingatkan, jangan orang yang baru lahir baru percaya Tuhan, kamu jadikan dia penatua. Oh, kamu sedang meruntuhkan gereja. Saya kemarin ke Surabaya, ada satu cerita yang sangat menarik. Orang yang diaku-akuan di gereja, membangun gereja yang bagus dengan uang yang bagus. Saudara, koruptor. Di gereja loh. Yang notabene gerejanya tuh sangat-sangat doktrinnya nomor 1 di Indonesia. Tapi di dalamnya, bajingan tetap ada. Tapi semua orang mengagumi dia. Bahkan sampai pendetanya pun hormat dengan dia. Saudara, butalah kamu pemimpin-pemimpin buta. Karena uang, kamu buta. Dan banyak orang-orang, kamu mau pendeta dari aliran apapun, uang itu membuat kamu hormat, kamu lupa Tuhan. Dan saya waktu mendengarkan itu, saya cuma satu hati saya. Yesus tidak pernah digantikan sebagai pemimpin di gereja. Saudara, jangan pernah gantikan dia dengan pendetamu. Kekagumanmu pada pendetamu, banyak dosanya dia.
termasuk saudara dengan saya. Nggak ada satu orang bisa kamu, wah dia bisa melakukan mujizat Pak, oh dia pernah pergi ke surga Pak. Oh saudara, bandingkan pendeta-pendeta yang pergi ke surga dengan Paulus yang pernah ke surga, jauh beda saudara. Karakter hidupnya beda sekali. Paulus dalam hidupnya sebatang kara sampai sama berada di laut setengah mati hidupnya. Pendeta-pendeta yang pernah ke surga neraka naik Mercy, hidupnya mewah, gila nggak saudara? Itu yang diagung-agungkan gereja sekarang, dicari-cari seperti itu. Gereja kita sudah masuk dalam zaman the age of Hanpen. Hanpen itu gendeng. Udah otaknya kebalik semua. Yang benar nggak bisa terima, yang nggak benar diterima. Wah luar biasa ini penampakannya, wah luar biasa. Saudara, dan waktu kita berbicara tentang firman Tuhan yang menghakimi orang seperti ini, kita dianggap, saudara, kamu belum apa-apa, dia sudah di surga. Luar biasa saudara. Kamu masih di bumi, pendeta saya udah di surga. Nah ini adalah kemunafikan-kemunafikan yang sangat mencelakakan. Ya, perhatikan saudara. Tetapi unta yang di dalamnya kamu telan, 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan dari luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Kamu hidup dalam kemewahan luar biasa dengan apa? Uang jemaatmu sedang mati. Dan kamu nikmati semua, kamu foya-foyakan. Ada istri pendeta ke Singapura, belanja. Atau istri menteri sosial, belanja. Miliaran. Jangankan istri menteri sosial, pendeta ada seperti istrinya, saudara. Di Singapura buang-buang duit jemaatnya. Beli sabun ratusan juta, beli sepatu puluhan juta. Ya berjuta-juta, bermiliar-miliar. Apa bedanya menteri sosial yang korupsi dengan pendetamu? Sama bejatnya. Dan kamu agung-agungkan dia. Kita nggak lihat balok di mata kita. Kita lanjutkan. Nah, saudara, kembali kepada pasal 7, ayat yang keempat. Perhatikan. Bagaimanakah engkau dapat berkata pada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Adalah hal yang mustahil, seperti orang kaya. Seperti onta masuk lubang jarum. Tadi onta masuk ke gelas. Sekarang onta masuk mana? Lubang jarum. Ada mengatakan penafsir liberal, oh di Israel itu ada namanya lubang unta, di sana unta masuk. Saudara, itu liberal. Tuhan Yesus mengatakan unta masuk lubang jarum sesuatu yang mustahil, bukan berkaitan dengan arkeologi sama sekali. Seperti ini, nggak ada gelas yang ada untanya, nggak ada. Itu artinya tidak mungkin dengan kekuatan, dengan kekayaan kamu bisa menyelamatkan dirimu. Orang-orang kaya yang merasa kekayaan menyelamatkan dia, orang yang paling malang di dunia ini. Dan Tuhan Yesus katakan itu. Saudara, dikatakan, bagaimana engkau dapat berkata pada saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Dengan jelas apa? Untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara tahu Yohanes Pembaptis kenapa dipenggal kepalanya? Ada orang mengatakan, Pak itu urusan politik, Bapak jangan ngomong di sini, oh, bahaya. Saudara, saya tanya, Yohanes Pembaptis ngurusi politik nggak? Nggak ada urusan politik, tapi begitu pemimpin politik jatuh dalam dosa dan menghina Tuhan, dia tegur Herodes. Herodes marah, tapi yang paling benci istrinya Herodes. Dendam dengan Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya
putrinya disuruh nari. Dan Herodes, saudara, melakukan insest. Yohanes Baptis menegur, pemimpin dia tegur. Bolehkah pendeta menegur presiden? Saya tanya, boleh nggak? Lu Alkitab ada? Boleh. Kalau dia benar-benar salah, dia melakukan kejahatan moral, tegur. Kenapa saya berani mengatakan menteri sosial? Karena sudah terbukti korupsi kok. Di pengadilan sudah ada semua. Apakah saya kemudian bisa dipenjara? Mana bisa dipenjara? Oh, itu kenyataan yang sudah ada di negara kita, hukum ini. Masih ingat perkataan-perkataan, segala dosa itu pasti ada konsekuensinya. Semua yang melawan kebenaran, satu persatu masuk penjara semua. Itu negara kita masih dilindungi Tuhan dengan hukum yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang menghina hukum masuk penjara semua. Siapakah dia? Pemimpin agama. Betul? Saudara, hai orang munafik, keluarkanlah. Jadi kita ditanya, orang munafik bisa nggak mengeluarkan balok di matanya? Coba dipikir. Saudara tahu kalimat ini? Kalimat yang merupakan pengandian yang tidak mungkin dilakukan orang-orang munafik. Jadi mana mungkin orang munafik bisa memperbaiki diri? Nggak bisa, saudara. Dan Tuhan kemudian memberikan hal yang khusus, ayat yang ke-6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah ini, munafik itu seperti babi, spiritual pig. Dan dikatakan di sini, bukan hanya babi, seperti anjing yang makan muntahnya sendiri. Dan tidak malu, dia mengatakan jadi baby, jadi nggak malu, saudara. Oh, banyak di gereja orang-orang seperti ini. Waktu ketemu, wah, tidak harus menyatakan benar, betul Pak, aku begini-gini. Nanti ketemu orang lain, oh iya betul kamu, melawan di sini. Itu babi-babi rohani di gereja. Itu anjing-anjing di gereja. Filipi pasal 3 sudah baca di sana. Paulus mengatakan, banyak anjing-anjing di gereja. Penyunat-penyunat palsu. Penjilat-penjilat. Dan saya mengalami itu semua, saya cuma berdoa. Apa yang kita doakan? Ubahkanlah hatinya. Karena hanya kasih yang dalam yang bisa memimpin jiwa saya. Tidak sakit hati. Dan waktu Tuhan Yesus dihakimi oleh mereka, diadili oleh mereka, saya tanya, penghakiman pengadilan yang merupakan balok di mata mereka, tidak mereka lihat. Selumbar yang dilihat di hidup Kristus, yang seolah ada selumbarnya padahal nggak ada, digantung dia. Dan puncak daripada ayat ini adalah Kristus sebagai contoh. Dan dosa yang begitu besar, kemunafikan itu, saudara, mengangkat Kristus sampai ke kayu salib. Dan pemimpin agama, salibkan dia, bunuhlah dia, bunuh dia. Dihakimi dia. Dan di tempat kayu salib itulah dia tidak menyatakan menghakimi kembali, tapi dia menyatakan kasih yang begitu dalam. Karena dia melihat hati Bapa. Berbahagialah engkau orang-orang yang dituduh, yang dihukum, yang dihakimi, tapi engkau memakai Kristus yang bertata dalam hatimu di dalam kayu salib itu. Dan kamu tetap tidak mendendam, dan kamu masih mengasihi dia. Oh, hidupmu penuh dengan kedamaian. Hidupmu penuh dengan kasih Tuhan. Dan engkau menjadi orang yang bebas dari segala kekuatan mengikat kamu. Dan hidupmu berjalan dengan Tuhan, dengan terang. Dan hidupmu dijaga Tuhan seperti rembang yang lagi menuju fajar. Saudara, ini adalah keindahan sekali. Dan saya percaya kebenaran itu tidak pernah terkalahkan di dalam gereja, di dalam keadaan apapun di masyarakat, di dunia, bahkan di kerajaan maut pun kebenaran bertahta di sana. Karena Kristus mati masuk kerajaan maut. Dan dia bertahta dalam kerajaan. Nah, saudara, kita lihat gambar yang terakhir, yang lihat teropong. Saudara, ini perkataan ini sangat apa ya, sangat umum. Tetapi waktu kita pakai, saudara,
unik sekali ya. Jangan suka melihat, meneropong, mencari-cari buruknya orang. Ngorek-ngorek semua, mengada-ada, mengungkit-ungkit. Lebih baik kamu seringnya datang, karena ibu-ibu kan senang di depan cermin. Yang nggak punya cermin nggak pernah di depan ya. Lebih baik melihat cermin, carilah dahulu keburukan dirimu. Baru kamu akan tahu, oh ya kenapa orang seperti itu. Saya juga sama seperti kamu dulu. Di situ keluar belas kasihan, di situ keluar satu hati yang ingin menolong, di situ keluar satu teguran yang akan membawa kepada kedamaian, membawa kepada perdamaian. Saudara, jadi kunci daripada hidup pertama kita bergaul adalah jangan menghakimi. Dan itu pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang kelima, saudara, itu tentang penghakiman. Tentang realitas hidup kita yang pernah jatuh. Dan bahkan banyak presiden, banyak orang tokoh-tokoh jatuh karena fitnah, dusta. Tapi saudara, jangan takut dengan fitnah dusta seperti ini. Jika kita tidak pernah melakukan dosa itu, jika kita melakukan dosa itu bertobat, Tuhan yang bela kamu. Betul kan? Kalau kita tidak melakukan dan kita benar, Tuhan bela kita. Dan orang-orang semua yang menghina kita, itu ditutup mulutnya dan dipermalukan Tuhan. Dan mereka akan jatuh seperti menuduh engkau, dia jatuh sama menuduh dirinya sendiri. Dan di dalam seluruh pelayanan, di dalam seluruh pekerjaan, orang-orang seperti ini akan jatuh satu persatu. Dan tidak pernah berbuat apapun yang bisa membangun rohani orang. Jadi saudara, kalau kita selalu mengungkit-ungkit, selalu menetapkan dengan satu tuduhan auris subjektif, menuduh orang, dan sekali kamu tuduh dan kamu tidak mau berubah tuduhanmu, oh dosamu besar. Karena apa? Karena dosa orang itu sama dengan dosamu dan kamu jauh lebih berat dosanya. Karena kamu mengalami 2 kali mengukur orang dan salah mengukur diri, 2 dosanya. Menuduh orang dan membenarkan diri, dosamu 2. Dan kita dilarang oleh Tuhan, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Terus bagaimana saya menghakimi? Hakimilah menurut firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 24 sebagai ayat penutup. Yohanes pasal 7 ayat 24. Yohanes pasal 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Nah, inilah awal mula kemunafikan. Penghakiman salah. Apa? Menurut yang kamu lihat. Tetapi hakimilah dengan adil. Saudara dapat menghakimi dengan adil. Saudara harus belajar firman Tuhan dengan benar-benar. Maka seluruh hidup kita terang firman Tuhan yang kita pegang itu akan menghakimi kita seperti pedang bermata 2 kepada dirimu dan kepada orang lain. Dan itulah milik Tuhan. Peganglah pedang yang bermata 2. Selalu bermata 2. Yang pertama, cerminkan dirimu sendiri dan baru teropong orang lain. Hilangkan balok di matamu, baru lihat selubar di mata orang lain. Saudara, itu adalah satu kekuatan hidup orang-orang percaya di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika hari ini kami mendapatkan kembali satu hati yang adil, yang benar, yang kudus, yang lurus. Karena tanpa firman yang kekal, tanpa teladan dari Kristus, kami adalah manusia-manusia yang mengunggulkan cara berpikir kami, mengunggulkan kebenaran-kebenaran yang sangat sementara. Tetapi jika firman Tuhan hari ini adalah firman yang sungguh-sungguh berlaku sepanjang sejarah, maka firman di dalam jangan menghakimi akan membongkar seluruh hati kami, bahkan yang paling dalam di hadapan Tuhan, yang tidak mungkin dilihat orang lain, dibongkar orang lain. Tapi roh Tuhan yang menyelidiki hati kami akan membongkar sampah, kebusukan, onta, balok di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, jika kami sudah mengalami kebebasan, kelepasan ini.
Sehingga pada saat kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan teguran, mendengarkan kebenaran, kekudusan Tuhan, kami bukan semakin menutupi diri dengan balok itu, dengan unta yang begitu besar, tapi kami mengambil selumbar di mata kami. Bukan balok, bahkan selumbar pun kami tahu di mata kami. Terima kasih Bapa. Karya-Mu sungguh indah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus. Kami bisa melihat jelas kehidupan yang sungguh-sungguh memiliki hati kepada orang-orang berdosa, orang jatuh di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam kehampaan hidup tanpa pengharapan. Dan disitulah hadirat Kristus di dalam diri kami sebagai terang. Pimpinlah kami, supaya kami menjadi terang. Tidak cepat menghakimi, tapi cepat mendengar, cepat menanggap, dan memasakkan dalam seluruh firman yang kekal dalam hati kami, sehingga keluar buah-buah yang matang. Bukan kemarahan, amarah yang besar. Bukan kemunafikan, tapi ketulusan. Satu hati yang jujur di hadapan Tuhan, dan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.